Kali ini kita akan membahas elemen HTML, yaitu detail dan summary. Elemen ini digunakan untuk membuat bagian konten yang bisa dibuka dan disembunyikan. Agar lebih jelas, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya masih menggunakan Realtime HTML Editor. Langsung kita buka halaman blank atau halaman kosong. Di sini saya akan menghapus script yang tidak digunakan ini. Lalu di sini saya akan membuat elemen detail dan summary. Oke, di sini akan saya kasih keterangan. Bagian yang terlihat. Lalu saya akan membuat sebuah paragraf. Oke, di sini terlihat yaitu bagian summary, bagian yang terlihat, sedangkan untuk paragraf ini tidak terlihat, walaupun di sini sudah saya ketikkan elemen paragrafnya. Untuk melihat bagian ini, maka kita perlu mengklik bagian yang ini, maka di sini akan terlihat yaitu bagian yang disembunyikan, dan ini juga bisa ditampilkan serta disembunyikan dengan mengklik bagian ini. Untuk bagian yang ditampilkan, maka dia akan memiliki arah panah ke bawah seperti ini, dan ketika kita klik dia akan seperti ini, maka bagian ini disembunyikan. Oke, di sini saya akan menambahkan H1 yang saya gunakan untuk judulnya, yaitu detail summary. Oke, setelah itu saya akan memformat bagian ini dengan CSS. Mohon maaf, tempatnya sangat berisik karena rumah saya pinggir jalan raya, jadi mohon dimaklumi. Oke, di sini saya akan tambahkan CSS untuk HTML dan body. Saya akan menggunakan background seperti ini dengan warna white smoke. Lalu saya akan gunakan font family, yaitu Arial. Oke, dan menggunakan padding atau jarak sisi-sisinya yaitu 10 pixel. Oke, jadi ini akan terlihat seperti ini. Lalu di sini saya juga akan memberikan CSS pada summary ini. Kita tulis saja di sini. Perintahnya, pertama saya akan memberikan background. Dengan warna, kita cari saja di sini warnanya, color picker. Kita gunakan warna ini, barangkali kita copy saja langsung. Oke, di sini langsung terlihat. Dan setelah itu saya akan menggunakan padding sebesar 10 pixel. Ini sudah terlihat seperti ini. Bila kita klik, maka bagian ini belum memiliki background. Saya akan menggunakan background juga untuk bagian paragraf pada detail ini. Di sini saya akan menggunakan class.
Untuk kelasnya saya akan menggunakan sum saja seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat sebuah kelas sum, dan saya akan menambahkan background juga. Oke, kita cari warnanya. Mungkin ini saja, kita copy. Kita lihat kembali, ini sudah ada backgroundnya, namun ini kurang begitu rapi karena ini masih ada gap dan ini juga belum memiliki padding. Kita tambahkan saja di sini padding, kita samakan 10 pixel. Kita cek kembali. Nah, kita akan menghilangkan jarak ini atau gap ini dengan menggunakan perintah margin 0. Kita lihat kembali, maka di sini sudah tidak ada jarak atau tidak ada gap, dan sini sudah memiliki background masing-masing yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan mengcopy bagian ini agar kita memiliki dua bagian. Di sini sudah terdapat dua bagian dan ini terlihat bertumpuk tanpa ada celah sepertinya, maka saya akan memberi pembatas dengan border. Di sini pada summary ini saya akan tambahkan border bottom atau border bawah. Oke, saya gunakan 1 pixel, lalu jenis bordernya dotted seperti ini, lalu untuk warnanya kita gunakan black. Oke, maka dia akan ada pembatas ketika kita klik, ya seperti ini. Di sini juga saya akan menambahkan border pada P paragraf ini, dia di kelas sum. Sini saya tambahkan border bottom, saya samakan dengan yang di atas 1 pixel dotted dan warnanya black. Oke, kita lihat kembali, maka dia akan seperti ini. Oke, lalu di sini saya akan mengubah efek hover pada summary ini. Kita tambahkan di sini hover. Saat hover saya ingin merubah backgroundnya menjadi maroon, lalu untuk warna teksnya saya rubah menjadi white seperti ini. Kita coba. Di sini sudah terlihat perbedaannya ketika hover. Oke, lalu saya juga menambahkan efek pada kursor, yaitu pointer. Sehingga ketika hover seperti ini, pointernya berubah seperti itu. Oke, kalau kita klik seperti ini, dia akan terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya di sini pada detail defaultnya adalah tertutup seperti ini. Jika Anda ingin defaultnya terbuka, maka Anda tinggal menambahkan pada elemen detail yang pertama, yaitu detail yang pertama seperti ini. Detail ini yang pertama, kita tambahkan perintah open, maka dia untuk defaultnya akan terbuka seperti ini. Untuk menyembunyikan bisa diklik seperti ini, untuk memperlihatkan kembali bisa diklik ini. Namun secara default jika kita menambahkan open seperti ini, ketika halaman terload dia langsung terbuka seperti ini, tidak seperti ini kan tertutup. Oke, mungkin hanya ini saja untuk detail dan summary. Silahkan Anda coba-coba mempraktekannya.
Anda bisa menyimpan hasilnya, hasil coding ini seperti yang sudah kita praktekkan pada part 1, 2, dan 3. Silahkan dibuka kembali bagaimana cara menyimpan kode yang sudah Anda edit ini. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.